Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan izin perkenalkan, nama saya Indo Johannes, NIM 2510 6410 Perkenalkan, nama saya Satria Almas Lutfi, NIM 2510 641042. Nama saya Bima Misan Lutfi, NIM 2510 6410 14. Nama saya Muhammad Gilang Febransyah, NIM 2510 6410 10. Nama saya Abdul Majid Tasim, NIM 2510 6410 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi partisipasi mencegah radikalisme. Radikalisme adalah pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan aktor lokal, pendidikan, ekonomi, dan literasi digital untuk membangun resistensi kolektif terhadap ideologi ekstremis. Yang kedua yaitu mengapa radikalisme itu menjadi ancaman. Definisi singkat dari radikalisme sendiri yaitu adopsi ideologi ekstrim yang menolak pluralisme dan menggunakan kekerasan atau intoleransi untuk mencapai sebuah tujuan. Penyebab utama radikalisme sendiri yaitu marginalisasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi, disinformasi online, dan kepuasan identitas yang rentan. Dampak dari radikalisme sendiri yaitu meliputi kerusakan sosial, polarisasi, korban jiwa, penurunan kepercayaan antar komunitas, serta biaya ekonomi jangka panjang. Baik, berikutnya yaitu memahami akar masalah. Faktor pendorong radikalisme ada 3, yaitu yang pertama sosial. Sosial tersendiri yaitu diskriminasi, aliansi, lemahnya kohesi sosial. Dan yang kedua ekonomi. Isinya ada pengangguran, ketidaksetaraan akses sumber daya, ketidakpastian masa depan. Dan yang ketiga ideologis, itu isinya narasi ekstrim, tokoh karismatik, vakum inspirasi, keagamaan atau politik. Strategi efektif harus mengenai ketiga dimensi secara bersamaan: lingkungan sosial, peluang ekonomi, dan kontra ideologi. Baik, berikutnya yaitu pendekatan partisipatif dan mengapa penting. Yaitu yang pertama ada konsep, yang dua keuntungan, dan yang ketiga prinsip inti. Baik, yang pertama yaitu konsep, melibatkan warga, organisasi lokal, dan pemangku kepentingan dalam perancangan serta pelaksanaan pencegahan. Yang kedua keuntungan, itu legitimasi lokal, intelijen sosial yang lebih baik, solusi yang kontekstual, dan penguatan kepastian komunitas. Yang terakhir prinsip inti, yaitu inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Selanjutnya pilar, itu ada 3, edukasi dan literasi digital. Yang pertama, intervensi pendidikan yang berfokus kepada 1. Pendidikan kewarganegaraan kritis. Yang kedua, literasi media dan pemeriksaan fakta. Yang ketiga, pendidikan nilai, toleransi, dan empati. Yang keempat, pelatihan guru fasilitator lokal. Kemudian konten praktis, modul cek fakta, indikator, radikalisasi, dan panduan diskusi aman. Platform belajar khusus online, lokal, materi multimedia, dan komunitas belajar termoderisasi. Penguatan komunitas dan jaringan sosial. Yang pertama, ruang aman lokal, membangun forum diskusi kelompok, pendukung, dan kegiatan lintas kelompok usia. Yang kedua, jaringan kepercayaan, melatih relawan, tokoh agama, dan pemuda sebagai mediator dan pengawas dini. Yang ketiga, kampanye narasi alternatif, pesan lokal yang menekankan pluralitas, ketahanan, dan kisah pemulihan. Selanjutnya, pilar pemberdayaan ekonomi dan kesempatan kerja. Ada intervensi ekonomi. Yang pertama, pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar lokal. Yang kedua, akses modal mikro, inkubasi usaha, dan program magang. Dan yang ketiga, kolaborasi sektor publik swasta untuk penempatan kerja. Pemberdayaan ekonomi mengurangi kerentanan yang sering dimanfaatkan oleh perekrut ekstremis. Peran berbagai aktor ada 3, yaitu 1. Pemerintah, 2. Masyarakat sipil NGO, dan ketiga keluarga dan sekolah. Untuk pemerintah, buat kebijakan inklusif, dukungan dana program, fasilitas koordinasi antar lintas akhir.
antar lintas sektor. Dan yang kedua, masyarakat sipil dan NGO. Implementasi program lokal, advokasi, pelatihan fasilitator, dan pemantauan independen. Dan yang terakhir, keluarga dan sekolah. Pendekatan dini, bimbingan, dan dukungan psikososial, penguatan keterkaitan sosial. Selanjutnya yaitu kasus dan contoh keberhasilan. Contoh A, program literasi digital Kota X, pelatihan cek fakta, tambah kampanye lokal menurunkan penyebaran narasi ekstrim dalam 3 bulan, partisipasi remaja naik 40%. Yang contoh B itu ada inisiatif ekonomi desa Y, unit usaha mikro bersama dan pelatihan keterampilan menyerap tenaga kerja pemuda, menurunkan kerentanan perekrutan, pelajaran solusi lokal, kolaborasi multi aktor, dan pengukuran hasil membuat literasi berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi langkah konkret dalam ke depan. Yang satu, bangunan kapasitas lokal, latih fasilitator, guru, dan pemuda untuk intervensi awal dan media komunitas. Yang kedua, integritas, pendidikan, dan literasi digital. Sisapkan modul literasi media di sekolah dan kegiatan pemuda. Sediakan sumber daya online terkurasi. Yang ketiga, yaitu dorongan pemberdaya ekonomi. Kebangkangan program keterampilan akses modal mikro dan kemitraan kerja lokal. Yang keempat itu koordinasi multi aktor dan evaluasi. Rutinkan platform koordinasi, indikator hasil dan evaluasi partisipasi untuk perbaikan berkelanjutan.